Oke guys, welcome back to Social Channel. Nah, seperti biasa pada episode ini kita berdua akan membawakan sebuah konten yang bergenre moral dilema ya. Dan kali ini yang akan membawakan cerita atau peristiwanya istriku. Jadi langsung aja deh. Ya, langsung aja. Singkat, padat, dan jelas. Ya, jadi intinya di peristiwa kali ini kita menjadi satu-satunya saksi kunci atas sebuah kejahatan, yaitu perampokan di suatu anggaplah bank, gitu kan? Dimana kenapa kita satu-satunya saksi kunci, karena kita tahu yang melakukan tindakan ini adalah teman kita sendiri, gitu kan? Tapi satu sisi kita juga tahu bahwa tujuan dia merampok untuk hasil rampokannya ini untuk disumbangkan ke sebuah panti asuhan, di mana di situ banyak sekali anak yatim piatu, orang tua jompo, dan orang-orang yang terlantar gitu. Nah, kalau kamu ada dalam situasi seperti ini, kamu akan lebih memilih untuk kasih tahu ke pihak kepolisian atau memilih untuk diem aja? Di satu sisi, kalau aku memberitahu, si orang-orang ini akan kelaparan, bahkan bisa mati gitu. Bisa jadi. Iya dong. Kalau saya diam, mereka aman, nggak kelaparan dong orang-orang yayasan ini. Tapi kan ada orang yang dirugikan, nasabah-nasabah, pihak bank. Jawabanku adalah saya akan diam. Meskipun kamu bilang tadi ada yang dirugikan, ini udah nggak bicara rugi atau enggak, ini bicara nyawa melayang atau enggak, itu udah beda. Menurut kamu? Menurut aku, iya kan, ini versi kamu. Versiku gitu. Jadi menurut aku ya itu, aku akan ya membiarkan aja, udah biarin aja, gitu. Karena menurut aku jauh lebih prioritas memberi makan orang-orang yang ada di yayasan daripada harus saya memberitahukan ke pihak berwajib dan mereka terlantar kelaparan, bahkan meninggal karena kelaparan. Tapi kalau menurut aku nih ya, itu tuh kayak oke, dia melakukan, menurut aku ya, seolah-olah kebaikan gitu. Tapi menurut aku kalau kebaikan, stop, bukan seolah-olah kebaikan, itu memang kebaikan. Prosesnya kan menurut aku kamu nggak boleh menjudge juga tuh, nggak boleh menjudge. Kamu juga ngejudge seolah-olah juga dong, itu ngejudge seolah-olah itu. Menurut aku bisa ngomong apa aja dong menurut aku, ya kan? Seolah-olah dia melakukan kebaikan, tapi menurut aku nggak ada kebaikan yang merugikan orang lain gitu kan. Kita nggak pernah tahu gitu loh, si nasabah ini mungkin dia nabung, mungkin nasabah ini orang susah, pemulung, dia menabung sedikit demi sedikit, mungkin untuk naik haji gitu kan, sampai akhirnya uangnya dicuri, itu kan juga merugikan gitu. Bisa juga dia akhirnya nggak punya uang, mati kelaparan. Kan dia bisa narik uang gitu. Gak ada yang pernah tahu gitu kan ya, nggak ada juga yang pernah ya kalau diganti sama pihak bank. Kalau enggak gimana? Kalau menurut aku itu tetap diganti sama pihak bank lah. Kan kamu tadi bilang kalau ini yayasan ini nggak ada yang donaturin, dia bisa mati kelaparan. Aku juga bisa bilang kalau nasabah ini uangnya nggak diganti, dia udah nggak punya uang lagi, dia bisa juga mati kelaparan. Oke. Tetap tak jawab. Jadi gini, di kondisi seperti itu dengan asumsiku dan argumenmu, itu yang lebih diprioritaskan adalah yayasan. Karena apa? Saat itu juga dia udah kelaparan dan matinya akan lebih cepat. Gitu. Kalau nasabah kan, kalau dia belum mencairkan uang di bank, itu berarti dia belum urgent dong, belum kelaparan dong. Jadi aku tarik benang merahnya adalah yang lebih prioritas adalah orang-orang yayasan itu. Tapi resiko loh buat kamu. Kalau akhirnya teman kita ditangkap, enggak apa-apa sih kalau aku. Kamu bisa ikut menyembunyikan dong. Enggak masalah sih, karena saksi kunci gitu. Iyalah. Enggak masalah karena gitu. Setelah kamu tahu dari sebelumnya saat melakukan, walaupun nggak ada di tempat ya, dan akhirnya paskanya juga diberikan untuk siapa, kamu tahu kan, kamu satu-satunya saksi kunci ibaratnya. Walaupun kamu nggak ikut terlibat, tapi kamu tahu dari awal sampai akhir. Kan resiko juga di kamu. Saksi kunci yang bisa ditarik
atau yang bisa untuk dimintain pertanggungjawabannya adalah saksi kunci kejadian, orang yang melihat langsung atau orang yang mendengar langsung di saat kejadian itu berlangsung atau terjadi. Gitu contohnya kayak security di sana. Kan bisa juga sekongkol sama security, makanya yang di apa namanya yang dimintain saksi, yang dimintain keterangan itu adalah orang-orang di sana di saat kejadian terjadi. Ya pastilah kita dimintai juga lah. Tahu dari mana polisi? Contoh gini, suami istri, suaminya koruptor, istrinya kan nggak ikut korupsi, tapi kan dia tetap aja ditanyain. Kalau menurut aku nih ya guys, namanya saksi mau ikut terlibat mau enggak, asalkan tahu pasti ditanyain kamu lah ke polisi. ngasih contohnya itu nggak sama. Kalau suami istri itu tinggal serumah lah, kalau ini sahabat kita punya rumah sendiri, sahabat kita punya rumah sendiri. Ya bukan masalah rumahnya, yang penting kan mengetahui sayang. Loh, makanya sampai akhirnya polisi menarik. Jadi intinya nih, taruh. Jadi menurut kamu hanya yang terlibat, yang mengetahui nggak ikut ditanya-tanya polisi? Selama Taruh jawab dulu. Yang terlibat mungkin akan ditanya. Loh, mungkin akan ditanya. Ya, cuman kalau maksudnya, aku tetap akan tutup mulut. Ya kan artinya ada resiko juga ke kitanya. Kamu tetap mengambil resiko itu. Tetap nggak ada yang bisa menghentikan niatku untuk bungkam diri. Karena apa yang dilakukan sahabatku ini adalah mulia. Kalau kamu ditanya polisi, kecuali kecuali kalau teman saya ini merampas atau dia merampok untuk memperkaya dia sendiri, itu aku nggak akan bantu sama sekali. Tetap kamu ambil resiko. Ambil resiko lah, apapun itu tak ambil resiko. Karena apa yang penting ribuan atau ratusan atau orang yang ada dalam yayasan itu terselamatkan. Walaupun ada orang yang nggak terselamatkan bisa jadi. Tapi kan bukan saat itu. Bisa jadi saat itu. Saat mungkin itu. Dia kelilit hutang, dia mau ngambil uangnya di bank. Kelilit hutang sama nyawa. Mungkin dia kelaparan, gitu dia mau ngambil uangnya di bank. Terlepas, tapi kan berapa orang doang, 1, 2, semuanya 2 teng gitu. Kita juga nggak tahu di dalam panti asuhan itu ada berapa orangnya, emang ribuan kan? Ya sekarang kalau diambil jumlah nggak bisa dong. Bukan. Kita bicara nasabah itu satuan. Kalau kita bicara yayasan itu global. Nasabah ya global. Loh, sekarang kamu pernah lihat maksimal nasabah di bank berapa? Ribuan lah. Nasabah kita bicara ngantri di bank tadi, gitu gitu. Personal mas kamu kali. Ya kan makanya aku tadi bilang personal. Berapa paling banyak? Ada 100. Tergantung. Enggak ada. Gitu loh. Makanya itu kalau aku tetap. Jadi walaupun ada yang dirugikan tetap demi kamu tetap mulut. Tutup. Aku tetap buka. Karena ini masalah hidup dan mati. Aku di sini dapat dosa, cuman aku dapat doa beribu banyak dan doa yang sangat. Kata yang doain gini, ngapa lu nggak bantuin dong? Doa yang sangat mujarab itu doa orang yang tertekan atau terzolimi atau. Yang didoain ya teman kamu. Siapa? Yang didoain ya teman kamu. Siapapun itu yang memberikan, nggak apa-apa. Kamu ikut memberikan. Loh, kan Tuhan tahu, gitu loh. Kan Tuhan tahu kalau gitu. Dan kalau aku sih dari segi logika aja sih itu kalau ditarik segi logika itu nggak bisa, itu pakai hati, men. Ya hati juga, tapi kan lebih mengedepankan logika. Kalau logika itu larinya ke hukum. Iya. Kalau kita bicara sosial, bicara kemanusiaan gitu, rasa. Berarti kalau aku bisa tarik kesimpulan sih kalau dia lebih ke sisi kemanusiaan, kalau aku lebih dari sisi logikanya sih. Sisi hukum. Gitu. Ya gitu. Ya udah kamu tutup. Kamu. Oke guys, pokoknya kayak gitu deh. Mungkin agak-agak berdebat ya guys, tapi nggak apa-apa lah gitu. Yang penting kita bisa saling menghargai satu sama lain. Begitupun kita berharap untuk kalian juga jangan sampai ada yang menjudge antara aku atau
meskipun dia suamiku gitu. Nggak apa-apa, resiko juga itu. Kita bikin konten. Aku seperti dibully ini. mulu tahu dari kemarin gara-gara thumbnail. Nah itu resiko. Gak apa-apa, yang penting tonton aja videonya ya, banyak-banyak. Oke guys, pokoknya jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan juga di share. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Bye-bye. Bye.